Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Neni Rosanti dari IAIN Samarinda, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk memenuhi tugas mata kuliah IPS SDMI dengan dosen pengampu Muhammad Syafiuddin, MPD. Berikut rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Sekolah SDMI, mata pelajaran tematik terpadu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, kelas 4 semester 1 atau ganjil. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dengan pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 3 kali 35 menit. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami beragam tumbuhan di Indonesia yang menjadi makanan pokok. Kedua, memahami karakteristik 3 bentang alam Indonesia. Ketiga, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tanaman padi. Keempat, dapat menentukan 3 tahap pertumbuhan padi. Dan yang terakhir, dapat mengidentifikasi karakteristik 3 bentang alam Indonesia. B. Media pembelajaran dan sumber belajar. Untuk media, menggunakan teks tentang tanaman padi dan lembar kerja siswa. Sumber belajar: buku tematik terpadu kelas 4 tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, Kurikulum 2013, revisi 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. C. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan 15 menit. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Kedua, guru menanyakan kabar dan melakukan presensi kehadiran. Ketiga, menginformasikan tema yang akan dipelajari. Keempat, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari atau motivasi. Bagian kedua yaitu kegiatan inti 75 menit. Pertama, kegiatan literasi. Pada awal pembelajaran, siswa diarahkan untuk membaca dan memahami isi teks tentang tanaman padi. Berikutnya, critical thinking. Siswa diajak bertanya jawab mengenai isi teks tentang tanaman padi. Siswa diminta menuliskan jawabannya pada selembar kertas. Kemudian, bagian yang ketiga, collaboration. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa. Kemudian communication, guru memberikan penjelasan singkat mengenai beragam tumbuhan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beberapa di antaranya yaitu beras, sagu, singkong. Kemudian siswa diminta berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk menentukan 3 tahap pertumbuhan padi pada diagram yang tersedia. Kemudian siswa diminta berdiskusi bersama anggota kelompoknya tentang 1 tahapan dari padi yang paling penting untuk dijaga keberadaannya. Nah, kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain dapat menanggapi, baik dengan menyanggah maupun dengan menambahkan dengan contoh yang berbeda. Bagian yang terakhir yaitu creativity. Siswa membaca informasi tentang karakteristik 3 bentang alam Indonesia yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kemudian mengisi tabel tentang karakteristik bentang alam tersebut berdasarkan informasi yang ada dalam bacaan. Guru dan peserta didik dapat menarik kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Kegiatan penutup 15 menit. Yang pertama, melakukan penilaian hasil belajar. Kemudian guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Kemudian mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, kelas diakhiri dengan salam oleh guru kepada siswa. D. Penilaian hasil pembelajaran. 1. Berdiskusi menentukan 3 tahap pertumbuhan padi dan menentukan 1 tahapan dari padi yang paling penting untuk dijaga keberadaannya. Bentuk penilaian kinerja, instrumen penilaian rubrik. Tujuan kegiatan penilaian mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menentukan 3 tahap pertumbuhan padi dan menentukan 1 tahapan dari padi yang paling penting untuk dijaga keberadaannya.
Sikap siswa saat melakukan diskusi pemecahan masalah dinilai menggunakan rubrik. Nah, dalam rubrik ini ada 4 buah kriteria. Ya, pertama mendengarkan. Kemudian yang kedua komunikasi nonverbal, kontak mata, bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah, suara. Ketiga partisipasi, isinya menyampaikan ide, perasaan, pikiran. Ada 3 kriteria. Untuk penilaiannya sangat baik dengan poin 4, baik dengan poin 3, cukup dengan poin 2, dan 1 dengan perlu pendampingan dengan poin 1. Untuk penilaian atau penskoran, total nilai siswa dibagi total nilai maksimal dikali 10. Penilaian yang kedua, tugas siswa menentukan dan menuliskan informasi tentang karakteristik bentang alam, pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bentuk penilaian penugasan, instrumen penilaian rubrik, tujuan kegiatan penilaian, mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menentukan dan menuliskan informasi tentang karakteristik bentang alam, pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kriterianya ada 4. Yang pertama, karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang kedua, penyajian informasi tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ketiga, sikap peduli, dan yang keempat, sikap tanggung jawab. Untuk sangat baik poinnya 4, baik poinnya 3, cukup poin 2, perlu pendampingan poin 1. Penilaian atau penskoran, total nilai siswa dibagi total nilai maksimal dikali 10. Mengetahui dosen Muhammad Syafiuddin MPD, mahasiswa Putri Neni Rosanti, Samarinda 4 November 2020. Nah, jadi itu tadi adalah hasil RPP yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.